Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu PNS, P3K, dan Bapak Ibu pensiunan di mana saja berada. Saya yakin bahwa semua Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan kesejahteraan yang akan diterima oleh Bapak Ibu PNS P3K dan pensiunan pada tahun 2025 yang sumbernya yaitu dari tunjangan hari raya dan gaji 13 untuk 2025 tahun depan. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang telah diterima oleh Bapak Ibu PNS dan P3K, demikian dengan para pensiunan, pada tahun 2024 tahun ini, mengenai THR dan gaji ke-13, semuanya disesuaikan dengan regulasi yang ada, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024, dan pada tahun 2025 dikabarkan, THR dan gaji ke-13 yang akan diterima oleh PNS, P3K, dan pensiunan itu beda. Nah, tentu muncul pertanyaan, kenapa bisa beda? Apa yang melatar belakangi perbedaan penerimaan THR dan gaji ke-13 untuk para PNS, P3K, dan pensiunan 2025? Supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Satu informasi yang dimuat oleh media nasional Sumatera Express ID dengan judul Perbedaan THR yang diterima PNS dan P3K pada tahun 2025. Pertanyaan berikutnya, kapan jadwal cairnya? Nah, itulah yang akan kita ketahui Bapak Ibu pada informasi kali ini. Sumatera Express ID. Tunjangan Hari Raya atau THR merupakan salah satu hak yang dinantikan oleh pegawai negeri sipil atau PNS dan para pegawai pemerintah dan perjanjian kerja setiap tahunnya. Tentunya termasuk para pensiunan Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu pensiunan juga mendapatkan hal yang sama. Namun terdapat perbedaan mekanisme dan besaran antara THR bagi para PNS dan P3K yang sering menjadi perhatian, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pada tahun 2025, kebijakan mengenai tunjangan Hari Raya atau THR untuk kedua kategori pegawai ini diperkirakan akan mengalami penyesuaian seiring dengan perubahan regulasi yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan efisiensi anggaran. Selain itu juga, jadwal pencairan tunjangan hari raya juga menjadi isu krusial mengingat kebutuhan pegawai dalam mempersiapkan perayaan hari besar tersebut. Tentu, pencairan THR dan gaji ke-13 2025 itu juga adalah hal yang perlu disyukuri oleh seluruh PNS P3K, demikian dengan para TNI Polri, dan termasuk para pensiunan. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan para pegawai, terutama terkait kapan tepatnya tunjangan hari raya atau THR ini akan dicairkan dan bagaimana perhitungannya dilakukan. Nah, perbedaannya Bapak Ibu, karena memang pada dasarnya pemberian THR dan gaji ke-13 tetap berpatokan pada masing-masing apa yang diterima oleh Bapak Ibu PNS dan P3K setiap bulan. Seperti pada tahun 2024 yang kita ketahui bahwa THR yang diberikan kepada para PNS, P3K, dan pensiunan diberikan sebesar 1 kali gaji pokok. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa gaji pokok para PNS pada tahun 2024 itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2024, maka sebesar nominal gaji pokok sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 2024 untuk Bapak Ibu PNS, sebesar itu juga lah yang diterima
sebagai THR dan gaji ke-13-nya. Demikian juga para P3K yang menerima THR tahun 2024 tahun ini tadinya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 mengenai gaji pokok para P3K. Sebesar nominal gaji P3K juga, itulah yang diterima sebagai THR dan juga gaji ke-13. Demikian juga para pensiunan. Sebesar gaji pokok sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024, maka sebesar itu juga yang diterima oleh para pensiunan PNS sebagai THR dan gaji ke-13 2024. Nah, Bapak Ibu, salah satu perbedaan yang kita ketahui pada tahun 2024 yaitu mengenai komponen THR dan gaji ke-13 yang berikan kepada masing-masing para PNS, para P3K, dan para pensiunan. Jadi untuk para PNS P3K, misalnya di kalangan guru dan dosen, oleh karena guru dan dosen tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau Tukinda, tunjangan kinerja daerah, maka para guru dan dosen diberikan 1 bulan tunjangan profesi guru. Jadi sebesar 1 kali gaji pokok, sehingga salah satu komponen THR dan gaji ke-13 untuk guru yaitu TPG 100% sebagai komponen THR dan gaji ke-13 2024 yang sampai pada akhir tahun 2024 ini masih dilakukan pencairannya, Bapak Ibu ya. Jadi itu juga sedikit perbedaan karena memang pada porsi guru dan dosen tidak menerima tunjangan kinerja atau tukin. Nah, kalau kita berpatokan pada berapa yang diterima oleh para PNS berdasarkan golongan, misalnya dari golongan 1 sampai golongan 1D, 1A sampai 1D, maka tentunya itu adalah hal yang lumrah karena memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, tentunya ini suatu hal yang perlu disyukuri karena memang ini merupakan satu perhatian pemerintah untuk memperhatikan situasi ekonomi para PNS, P3K, dan para pensiunan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jadi, hal pokok yang membedakan penerimaan para PNS dan P3K demikian dengan para pensiunan mengenai tunjangan Hari Raya dan gaji ke-13 pada tahun 2025 nantinya, yaitu tentu berbeda yang diterima oleh golongan 1 sampai dengan golongan 4, demikian dengan para P3K dari golongan 1 sampai golongan 17, demikian juga dengan para pensiunan PNS golongan 1 sampai golongan 4. Itulah informasinya mengenai perbedaan penerimaan THR dan gaji ke-13 2025 berdasarkan regulasi yang ada. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.